Putusan nomor 45 Pitsus 2025 PN Batam demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Pengadilan Negeri Batam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa Satria Nanda SIK M Januari 2025 sebagai berikut. 1. Dakwaan primer perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat 2 untuk pasal 13 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika untuk pasal 64 ayat 1 KUHP, dan kedua melanggar pasal 140 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika. Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya, penuntut umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut. 1. Saksi Rinaldi Manurung. 2. Saksi Muhammad Amran. 3. Saksi Arianto Kuto. 4. Saksi Romi Charles. 5. Saksi Robin Tua Pandapota. 6. Saksi Effendi Hidayat bin Muhammad Ali. 7. Saksi Nelly Agustin alias Nelly binti Tony Jumala. 8. Saksi Sahroni S binti Sahdan Simatupang. Saksi Arianto alias Anto Ganja bin M Fakir. Keterangan 3 terdakwa merupakan anggota kepolisian Republik Indonesia dengan jabatan Kepala Kepolisian Narkoba Polresta Barelang, di mana sebagai seorang penegak hukum tentunya dengan jabatan Kasat Res Narkoba, terdakwa menjadi garda terdepan dalam memberantas peredaran zat narkotika. Namun terdakwa justru melibatkan dirinya dan anak buahnya dengan memanfaatkan jabatannya dalam peredaran zat narkotika sehingga kontradiksi dengan tugas dan tanggung jawab sebagai Kasat Res Narkoba dan tidak mencerminkan sebagai seorang aparat penegak hukum yang baik dan mengayomi masyarakat. 4. Perbuatan terdakwa telah merusak nama baik institusi kepolisian Republik Indonesia. 5. Perbuatan terdakwa sebagai Kasat Narkoba telah mengkhianati pemerintah, presiden dalam penegakan hukum dan pemberantasan peredaran zat narkotika. 6. Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan peredaran zat narkotika. Keadaan yang meringankan, nihil. Menimbang bahwa karena terdakwa ditemukan cara-cara yang memberatkan namun tidak dapat ditemukan yang dapat meringankan pembidanaan terdakwa, maka majelis hakim dalam hal ini dapat menjatuhkan hukuman menjatuhi pidana maksimal berupa pidana mati berdasarkan pasal 104 ayat 2 Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2000 tentang narkotika junto pasal 32 ayat 1 Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2000 tentang narkotika. Jadi bahwa sebelum majelis hakim mempertimbangkan terkait layak atau tidak terdakwa dijatuhi pidana mati, majelis hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan kewenangan negara untuk mencabut nyawa manusia melalui pidana mati sebagai berikut. Melihat bahwa konteks sistem peradilan pidana di Indonesia, peradilan pidana mati merupakan fakta yang masih diakui. Hal ini ditegaskan di dalam putusan Mahkamah Khusus nomor 2 3 garing PUU 5 garing 2007 tanggal 23 Oktober 2007 dan dimaksud tersebut ditegaskan bahwa pemberlakuan hukuman mati dalam kejahatan tertentu di dalam Undang-Undang Narkotika tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945.
Hal tersebut merupakan salah satu konsekuensi dari keikutsertaan Indonesia dalam konvensi narkotika dan psikotropika dalam hal ini United Nations Convention Against Illicit Trafficking in Narcotic Drugs and Psychotropic Substance tahun 1968. Dan dalam pasal 36 dinyatakan bahwa negara dapat memaksimalkan efektivitas penegakan hukum dalam kaitannya dengan tindak pidana yang berkaitan dengan narkotika dan psikotropika dengan memperhatikan kebutuhan untuk mencegah kejahatan maksud. Pemberlakuan hukuman mati dalam tindak pidana narkotika dan psikotropika karena kejahatan tersebut memenuhi kriteria sebagai the most serious crime atau kejahatan paling serius sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat 2 International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR). Namun demikian, bahwa konstitusi memberikan suatu batasan agar secara cermat dan berhati-hati dalam penerapannya bahwa pidana mati diberikan kepada A, produsen dan pengedar dalam kurun termasuk produsen adalah penanamnya yang melakukannya secara gelap ilisit tidak kepada penyalahguna atau pelanggar undang-undang narkotika dan psikotropika yang dilakukan dalam jalur resmi tidak atau izin, misalnya pabrik obat, farmasi, pedagang besar farmasi, rumah sakit, produsen narkotika. D. Para pelaku sebagaimana disebut dalam butir A di atas yang melakukan kejahatannya yang terdapat di golongan 1, misalnya ganja dan heroin. Selanjutnya ditegaskan bahwa ancaman pidana mati yang dimuat dalam pasal-pasal pidana undang-undang narkotika juga diberikan ancaman hukuman pidana minimal khusus. Artinya dalam menjatuhkan hukuman dari pelaku pelanggaran pasal-pasal narkotika nomor 1 tersebut, hakim berdasarkan alat bukti yang ada dan keyakinannya dapat menghukum pelakunya dengan ancaman maksimalnya yaitu pidana mati. Sebaliknya, kalau hakim berkeyakinan bahwa sesuai dengan yang ada unsur sengaja dan tidak sengaja pelakunya dibawa umum, pelakunya melakukan sedang hamil dan sebagainya, sehingga tidak ada alasan menjatuhkan hukuman maksimum maka kepada pelakunya dalam kurung walaupun pidana narkotika golongan 1 dapat pula tidak dijatuhi pidana mati. Dengan demikian jelaslah bahwa pemberlakuan pidana mati dalam pasal pidana narkotika tidaklah boleh secara sembarangan diterapkan oleh hakim dan disesuaikan dengan ketentuan dalam ICCPR. Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, majelis hakim berpendapat bahwa negara memiliki kewenangan untuk mencabut nyawa manusia melalui pidana mati sepanjang tindakan tersebut dilakukan sesuai dengan prosedur hukum dan dengan memperhatikan kaidah hak asasi manusia. Menimbang bahwa kalau negara memiliki kewenangan untuk mencabut nyawa manusia melalui pidana mati, maka selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan layak atau tidaknya terdakwa untuk dijatuhi pidana mati sebagai berikut. Di bawah teori pembedahan yang dianut dewasa ini adalah berupa teori gabungan yang berarti untuk pidana bersifat terulang. Artinya terdapat beberapa tujuan yang ingin dicapai melalui penerapan pidana. Beberapa tujuan utama dalam teori gabungan ini antara lain: A. Pembalasan atau retributif, yaitu pelaku kejahatan harus menerima hukuman yang setimpal dengan perbuatannya sebagai bentuk keadilan. B. Pencegahan atau deterrence theory, yaitu pencegahan umum atau general deterrence, yaitu hukuman pidana bertujuan untuk memberikan efek jerat kepada masyarakat agar tidak melakukan tindakan pidana yang sama. 2. Pencegahan khusus atau special deterrence, yaitu hukuman pidana bertujuan untuk mencegah pelaku kejahatan agar tidak mengulangi perbuatannya di masa mendatang. C. Rehabilitasi, hukuman pidana diarahkan untuk memperbaiki diri pelaku agar dapat kembali hidup di masyarakat. Ini membawa karakter pembedahan yang jauh dewasa ini merupakan teori gabungan, maka menjadi sangat pertimbangan sepanjang sejatinya pidana mati berdampak besar keseluruhan teori pembedahan sebagai telah diuraikan di atas. 5. Model pikir retributif atau pembalasan perbuatan terdampak secara hukum. Menyerahkan dapat kalau 1 berarti beli 5 gram dapat mengakibatkan bahaya yang sangat besar bagi kehidupan manusia, masyarakat, bangsa dan negara, serta ketahanan nasional Indonesia, atau dengan kata lain membahayakan hajat hidup orang banyak. Maka dari segi retributif terdakwa layak untuk dijatuhi pidana retributif. Menimbang dari segi pencegahan umum atau general deterrence, hingga saat ini belum dapat dibuktikan secara ilmiah bahwa pidana mati mampu mencegah terjadinya tindak pidana secara umum, sehingga menjadi hakim berpendapat dalam pencegahan umum pidana mati dan memenuhi tujuan dari teori pembedahan ini. Menimbang dari segi pencegahan khusus atau special deterrence, dikenal ajas kejahatan dapat dimusnahkan dengan hukuman mati atau kriminal morte extinguitur atau hukuman mati menyelesaikan perkara mors omnia solve, dan sejalan dengan tujuan utama dari pencegahan khusus dari pelanggar telah tidak lagi mengulangi perbuatannya dan dengan dijatuhkannya pidana mati. Maka pembedahan tersebut bersifat absolut dalam mencegah diulanginya tindak pidana oleh terdakwa, absolut decapitation. Namun menilai layak atau tidaknya menjatuhkan pidana mati atau tidak terdakwa, perlu diperhatikan apakah tidak terdapat alternatif lain yang dapat digunakan untuk membatasi atau mencegah agar terdakwa tidak mengulangi perbuatannya. Menimbang dalam komentar Francis Marie de Voltaire terhadap teori yang dikembangkan oleh Cesare Beccaria dalam tulisannya yang berjudul De Delicti et Delle Pene tentang kejahatan dan hukumannya. Francois Marie de Voltaire mengatakan kematian seorang warga negara tidak bisa dianggap penting kecuali dalam satu hal, yaitu ketika meski telah dirampas kebebasannya, tetapi ia tetap mempunyai semacam kekuatan dan jaringan yang akan bisa mengancam stabilitas keamanan negara.
Ketika keberadaan orang tersebut mungkin dapat menciptakan revolusi yang membahayakan bagi bentuk pemerintahan yang sudah tertata baik. Sehingga berdasarkan uraian tersebut, majelis hakim berpendapat bahwa meskipun pidana mati sejalan dengan teori pencegahan secara khusus, namun berdasarkan teori pencegahan secara holistik, terdakwa tidak layak menjadi hukum pidana mati. Karena berdasarkan fakta di proses persidangan, terdakwa bukan merupakan pelaku intelektual atau intelektual dadar. Menimbang bahwa dari segi rehabilitatif tidak mengenal penerapan pidana mati karena tujuan pembidangan dari segi rehabilitatif adalah untuk memasyarakatkan terpidana dengan mengandalkan pembinaan dan pembimbingan akan menjadi orang yang baik dan berguna. Hal ini bertentangan secara fundamental dengan penjatuhan pidana mati, sehingga majelis hakim berpendapat bahwa berdasarkan teori ini terdakwa tidak layak untuk dikenakan pidana mati. Menimbang bahwa uraian terkait layak atau tidak terdakwa dijatuhi pidana mati berdasarkan teori pembidangan di atas dikoreksi pula bahwa secara retributif terdakwa layak untuk dikenakan pidana mati dapat berdasarkan teori pencegahan dan teori rehabilitatif terdakwa tidak layak untuk pidana mati. Maka majelis hakim berpendapat atas diri terdakwa dapat diberikan manfaat dari keraguan atau benefit of the doubt, sehingga sudah adil dijatuhkan pidana penjara seumur hidup sebagaimana dimuat dalam amar putusan. Jadi bahwa karena pendapat jatuh pidana seumur hidup bahkan sebagaimana ditetapkan dalam pasal amar putusan ini, maka majelis hakim akan berpedoman pada pasal 64 KUHP dan mensampaikan pidana denda yang dimuat dalam pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 dan tahun 2009 tentang narkotika. Jadi bahwa karena terdakwa pengambilan yang bersalah dijatuhi pidana, maka majelis hakim akan berdasarkan pasal 22 1 KUHP yaitu sebabnya diputus pidana juga dalam belajar perkara sebagaimana seluruh KUHP bahwa pembebanan biaya perkara kepada terdakwa bukan merupakan jenis hukuman namun berdasar dari kemanusiaan dan keadilan yang bermartabat. Maka sebagai terdakwa yang dihukum tidak hukuman seumur hidup dia perkara diambil alih dan akan dibebankan kepada negara. Jika bersama hukuman dia tersebut di atas maka hukuman yang dijatuhkan kepada negara tidak dalam putusan di bawah ini karena sudah cukup adil dan biasa dengan kesalahannya. Mengingat pasal 114 ayat 2 dan pasal 140 ayat 2 junto pasal 3 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika, junto pasal 4 ayat 1 KUHP dan Undang nomor 8 tahun 1991 tentang suap dan peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini. Hal-hal yang memberatkan itulah. Ayo bekerja sama bateraiku mengadili. 1. Menyatakan terdakwa Satriananda SIK MH telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum, menjual narkotika golongan 1 bukan tanaman yang beratnya lebih dari 5 gram secara berlanjut dan tidak melaksanakan ketentuan dalam pasal 87 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana seumur hidup. 3. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan. 4. Menetapkan barang bukti berupa 1 unit handphone merek iPhone 15 Pro Max warna silver dengan nomor IMEI 1357382933364 milik Satriananda SIK MH sampai dengan 1 unit handphone merek Oppo A54 warna hitam dengan kartu Telkomsel nomor 081365211127 dan WhatsApp bisnis Telkomsel 085364765665 dan email 860559619495 dan email 2860509619487 dikembalikan kepada penuntut umum untuk dipergunakan dalam perkara narkotika atas nama terdakwa Sigit Sarwo Edi SHMH. 5. Membebankan biaya perkara kepada negara. Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam
pada hari Selasa, tanggal 3 Juni 2025 oleh kami di SHM HUM sebagai Hakim Ketua 12 RP 610 SHMH, Andi Bayu Mandala Putra Satri SHMH, masing-masing sebagai hakim anggota yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari ini, Rabu, tanggal 4 Juni 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para hakim anggota tersebut, dibantu oleh Didi Kasmono SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batam, serta dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum Ali Naik Muhammad Ali Naik dan tim, dan terdakwa dengan didampingi penasihat hukumnya. Demikian ya putusan dari pengadilan ya. Atas putusan tersebut terdakwa mempunyai hak ya